Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu charger Litokala ini jenis yang Engineer 500, dimana charger ini memiliki beberapa keunikan atau perbedaan daripada charger jenis lain, karena dia memiliki 3 fungsi. Pertama, dia fungsi untuk charging biasa seperti charging lain, kemudian dia bisa mengosongkan daripada kapasitas si baterai tersebut. Nah, charger ini dapat dimasukkan berbagai jenis baterai. Nah, dari bagian belakangnya kamu bisa lihat di sini dia inputnya ya. Inputnya sini menggunakan 12 volt dengan 2 ampere. Jadi dia berbeda dengan charger pada umumnya. Kalau charger pada umumnya kamu colok ke arus listrik, dia langsung bekerja. Tambah kalau Litokala ini dia membutuhkan daripada adaptor dari luar ya, dengan daya input 12 volt dengan arus 2 ampere, contoh seperti ini, maka dia akan masuk ya. Ini kalau dia nggak ada baterai dia akan nol. Kemudian kalau baterainya yang baterai rusak dan tidak terdeteksi, dia tetap nol juga. Contoh nih, saya punya baterai yang sudah soak ya, ini saya masukkan, dia nggak akan terbaca. Beda kalau saya menggunakan baterai yang bisa dibaca. Nah, ini yang bisa dibaca. Di sini kita dapat, sini ada voltase daripada baterai, kemudian ada mAh-nya nanti, kemudian ini ada waktu chargingnya, kemudian sini ada mR. mR itu kayak R itu resisten dari pada baterai ini gitu. Gelap ya sebentar ya. Daripada baterai ini, jadi yang bagusnya itu bila mR-nya di bawah 50. Bila di bawah 50 dia masih dikatakan bagus, tapi kalau di atas 50 sudah tidak bagus lagi. Memang kalau yang pertama ini memang dia rusak. Nah, yang saya punya ini ada, mau coba di selain 1880, saya juga ada yang A2, ini A2, kemudian ada juga yang A3. Nah, jadi ketika ini dimasukkan ya ke dalam slotnya itu, sini kamu bisa mengecek. Ini untuk baterai pertama, kita tekan yang pertama, yang kedua, 3, 4. Nah, ada beberapa fungsi daripada Litokala ini. Pertama, dia fungsi charging. Nanti ada yang dia diklik tahan ya, bagian mode sekitar 2-3 detik, dia akan kelap-kelip. Contoh ini ya. Nah, kita tekan lagi, dia fast test, tekan lagi dia north test. Kemudian kalau masih kedap-kedip ini kita bisa mengatur daripada daya masukan atau serapan terhadap baterai yang nomor 1 ini.
dia ada 300, 500, 700, 1000, dimana dia kalau kita biarkan sekitar 8 detik kelap-kelipnya akan berhenti dan tidak bisa diklik kembali gitu. Nah, yang pertama mode charging. Mode charging ini kita pilih bila kita akan mencas saja, dan dia akan penuh dengan menunjukkan kata N di sini hitam. Ini kalau N ini kan karena nggak hidup ya. Ini kalau aslinya kamu akan nampak nih. Kalau dia penuh, dia akan muncul N di sini. Kemudian dia akan mencharging baterai ini sesuai kapasitas. Namun kita kan nggak tahu ya kapasitas baterai ini sisanya berapa sebelum dicas. Makanya dia di sini mAh-nya bisa aja dia nggak real, karena dia ini adalah mAh dimana ketika kita tambah pada saat ini ya, ini dia kan terus maju dia 15 mAh. Cuman ini fungsi charging, fungsi charge. Kemudian kita ketik tahan kan, kemudian ada fast test. Nah, fungsi fast test ini dia melakukan pengosongan. Nah, ini kan voltasenya terus turun nih. Pengosongan daripada baterai ini. Jadi baterai ini akan dikosongkan dulu kapasitasnya, kemudian dia akan penuhkan kembali kapasitasnya. Jadi dikosongkan dulu baru dipenuhkan lagi. Waktu dipenuhkannya ini akan terbaca daripada mAh-nya nih. Jadi ketika kita membeli baterai, misalnya baterai ini nih, nah ini baterai ini kita, ini nomor 3 ya. Nah di sini kan tertulis sini 1000 mAh, 1000 mAh ya. Kadang 1000 mAh ini tidak sesuai dengan kapasitas baterainya, apalagi baterainya sudah bolak-balik kita pakai jadi ini akan dikosongkan dulu. Jadi voltasenya akan turun. Ketika kapasitasnya sudah turun, dia akan melakukan charging sampai dia penuh dan sesanggup daripada kapasitas baterai ini. Itulah fungsi daripada fast test. Kalau fast test gitu. Kalau ini fast test ya, jadi fast test itu ingat dia mengosongkan dulu baru dicas full, tapi sesuai dengan kapasitas yang ada. Contoh yang ini ya, nah, kita kasih dia karena 1000. Cuman tergantung kita, kalau kita buru-buru ya 300 atau 500. Teman kalau tidak buru-buru segini, kalau buru-buru ya mungkin 1000. Misalnya kita dalam pertandingan motor Tamiya gitu, mungkin kita bisa, karena cepet-cepet ya, mungkin kita bisa menggunakan 1000 mAh untuk chargingnya. Jadi baterai yang akan kita gunakan tuh kita kosongkan dulu, baru kita masukkan kapasitas atau dayanya, sehingga biasnya tidak akan banyak gitu, dan motor atau mobil Tamiya-nya akan jos gitu. Cuman dia voltasenya akan naik terus nanti. Kemudian fungsi daripada misalnya nomor 3 ini aja. Kemudian kalau yang fungsi daripada Nortest ini dia baterai tersebut dikosongkan dulu. Nah, dikosongkan dulu. Habis dikosongkan,
dia penuhkan lagi, penuhkan dulu, nanti dia akan catat mAh nya. Dia akan catat mAh nya, kemudian setelah penuh dia kosongkan lagi. Nah, itu fungsi daripada NOR test. Jadi jangan heran setelah kita melakukan pengecekan dengan NOR test, kita pakai tuh baterainya dalam keadaan kosong, karena memang fungsinya mengosongkan kemudian memenuhkan dengan tujuan untuk mengecek kapasitas real daripada baterai itu, kemudian dia kosongkan kembali. Nah, itulah fungsi daripada pilihan daripada charging Litokala ini. Dia ada charging, fast test, dan NOR test. Sebenarnya model cas ini banyak digunakan bila kamu ingin mengetes daripada beberapa baterai yang akan kamu tes. Misalnya gini, maksudnya bila kamu misalnya memiliki daripada bekas baterai laptop. Ini kan bekas baterai laptop, ini di dalamnya ada baterai 18650 ya. Kamu ambil, kamu ingin mengecek nih dari baterai ini mana yang masih berfungsi, atau yang kira-kira MR-nya di bawah 50 yang memang masih bisa kamu gunakan, dan kamu ingin mengetahui kira-kira berapa daripada kapasitas dari baterai tersebut gitu. Apakah berkurang atau masih sama? Kamu dapat menggunakan alat seperti ini. Misalnya kadang baterai lama itu kan, baterai lama itu dia, contoh yang ini ya, ini enggak ada. Baterai lama ini dia di sini kan dibilang ini enggak ada. Dia biasanya dibilang itu berapa mAh baterai tersebut, dan kayak ini kan, ini kan 1000 mAh. Cuman kamu mau cek apakah betul ini 1000 mAh. Nanti akan pengecekan daripada baterai ini akan saya tampilkan fotonya di akhir video. Oke, terima kasih.